Yo, selamat pagi, selamat sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Hermawan Wicaksono di podcast kedua, Hermawan Wicaksono Podcast Religius. Kali ini sharingku tentang sebuah materi yang berjudul Membunuh Tuhan. Oke, kita mulai ya. Pernah membunuh? Tidak usah jauh-jauh membunuh manusia, membunuh nyamuk, lalat, tikus, ikan, membunuh mikroorganisme mungkin yang gak kelihatan ya gitu ya. Sekarang cara membunuh nyamuk. Ada beberapa cara yang paling terkenal membunuh nyamuk. Ada yang ditepok, pak, cepak. Ada yang disemprot, ada yang pakai obat nyamuk bakar, itu diapain ya? Mengkontaminasi udara dengan zat beracun ya, jadi nyamuknya mati. Nah, begitulah cara membunuh nyamuk. Sekarang pertanyaannya tadi sesuai dengan judul, bagaimana caranya membunuh Tuhan? Kan judulnya membunuh Tuhan. Sekarang caranya gimana nih membunuh Tuhan? Tuhan yang omnipoten, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, omniscience, maha tahu. Tuhan yang maha dibunuh. Itu bagaimana caranya ya? Kalau nyamuk kan gak maha ya. Dia lompat bisa ketangkep, terbang bisa ketangkep, ini bisa disemprot, ini bisa diapain. Nah, ini Tuhan maha gitu. Gimana cara membunuhnya? Oke, kita sekarang ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti membunuh. Membunuh artinya menghilangkan, mematikan, menghabisi, mencabut nyawa. Itu arti dari membunuh menurut kamus. Dan bisa kita ambil kesimpulan dari KBBI, membunuh adalah mengambil kehidupan. Taking lives, mengambil kehidupan. Kehidupannya diambil, men. Yang tadinya hidup jadi mati. Seperti itu. Nah, membunuh ini kita nggak boleh membunuh. Menurut perintah ke-6. Menurut hukum negara juga nggak boleh lah membunuh, tapi ada di perintah ke-6 di dalam Alkitab, di Keluaran 20 ayat 13, perintah ke-6, jangan membunuh, seperti itu. Dan kalau kita pelajari pola penyusunan perintah-perintah ini, itu kayak satu sama lain itu ada keterkaitan gitu, berpola. Jadi perintah pertama sejalan dengan perintah ke-6, perintah kedua sejalan dengan perintah ke-7, begitu seterusnya. Satu, kan ada 10 tuh, ada 10 perintah, satu itu sejalan apa ya? Gini deh, segini, setara gitu kali ya, setara gitu, setara dengan 1 sama 6, 2 sama 7, 3 sama 8, 4 sama 9, 5 sama 10, kayak urut-urutan gitu deh kalau kita pelajarin pola dari 10 perintah. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di Keluaran 20 ayat 3 sebagai perintah pertama itu setara dengan jangan membunuh di Keluaran 20 ayat 13. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Keluaran 20 ayat 13. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, ini siapakah si Allah lain itu? Siapakah Allah lain itu? Apakah genderuwo, kuntilanak, jin, pocong? Ya gitu, yang gitu-gitu ya, yang spiritisme seperti itu kah Allah lain, ataukah ini ponsel, ataukah HP ini? Karena banyak quote yang didengung-dengungkan gitu, yang diutarakan, diucap-ucapkan terus gitu. Quote-nya seperti gini, ponsel telah mengambil waktu kita begitu banyak sehingga lupa dengan Tuhan. Katanya seperti itu. Banyakan main HP sih, pegang HP terus jadi lupa sama Tuhan. Kamu udah nggak bawa Alkitab ya, sekarang ya pakainya Alkitab elektronik ya. Apakah seperti itu? Apakah Allah lain itu ini HP gitu? Itukah pengertian Allah lain gitu? Si HP inikah yang akan melawan si maha tadi? Kalau gitu pengertiannya kayaknya cemen banget ya. Cheesy ya, alias apa? Murahan ya kalau gitu ya, seperti gitu ya. Kalau pengertiannya Allah lain adalah HP, kayak murahan banget sih. Masa membunuh Allah tuh, menggantikan Allah lain tuh, masa lawannya Allah yang maha tuh cuman HP kan, kurs lah ya.
Oke, kita lanjut sekarang. Kembali ke pengertian membunuh adalah mengambil kehidupan. Bisakah kita mengambil kehidupan Tuhan yang maha, Tuhan si pemberi kehidupan? Bisakah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir kita bunuh? Bisa gak tuh? Jawabannya bisa, dan mungkin sudah kita lakukan gitu loh. Nah, kok gitu ya? Kok bisa ya? Gimana caranya ya? Kembali lagi ke tadi, cara mengebunuhnya gimana gitu? Bagaimana bagaimana? Yaitu dengan menempatkan Tuhan yang maha menjadi tidak semaha itu, bahkan tidak maha. Yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, kita tempatkan dia menjadi ya nggak semaha itu deh gitu, atau nggak ada maha-mahanya deh kayak gitu ya. Contohnya nih, menempatkan Tuhan yang maha kuasa menjadi Tuhan yang kurang kuasa atau tidak punya kuasa. Tuhan yang powerful menjadi Tuhan yang powerless, Tuhan yang lemah. Tuhan yang lemah, kita menempatkan Tuhan yang powerful menjadi Tuhan yang lemah. Sehingga perlu dibantu sama manusia. Sehingga kita suka berdoa atau berjanji kepada Tuhan kayak, Tuhan, kami akan membantu pekerjaanmu di dunia ini. Tuhan, aku akan membantu kamu. Aku dengan apa yang aku punya nih, aku akan membantu engkau. Kayak gitu. Lanjut. Menempatkan Tuhan yang maha hadir menjadi Tuhan yang tidak maha hadir. Tuhan yang tadi omnipresent, maha hadir. Jadi Tuhan yang perlu diundang dengan cara tertentu pada waktu tertentu, jam tertentu, dengan kalimat-kalimat tertentu supaya hadir. Menjadi Tuhan yang tidak maha hadir. Yang maha hadir menjadi yang tidak maha hadir. Tuhan yang tidak maha hadir sehingga perlu diundang manusia. Timbullah kalimat-kalimat seperti, Tuhan hadirlah di tempat ini Tuhan. Kami sudah siap ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Ayo dong, come on. Kami sudah siap hati kami Tuhan. Datang dong, ayo dong. Seperti gitu. Kemudian menempatkan Tuhan yang maha tahu menjadi Tuhan yang sedikit tahu, bahkan tidak tahu apa-apa. Tuhan yang perlu diberitahu. Terus-terusan kadang-kadang. Tuhan, kami tuh pengen begini. Kami sedang begini, begitu. Kami mau ini, mau itu gitu. Jadi nggak semaha tahu itu, orang dikasih tahu terus sama kita. Kegiatan tadi memberitahu, mengundang, atau membantu itu terlihat sopan, terdengarnya indah, sedap didengar. Manusia membantu Tuhan, manusia mengundang Tuhan, manusia memberitahu Tuhan. Aduh, itu sangat polite sekali ya. Tapi secara tidak sadar itu membunuh Tuhan. Menempatkan Tuhan yang maha menjadi tidak semaha itu, bahkan tidak maha. Ya gimana sih manusia bisa membantu Tuhan, mengundang Tuhan, memberitahu Tuhan, orang Tuhannya maha-maha. Seperti itu ya. Ada sebuah cerita tentang Paulus di Athena. Ini ceritanya bisa kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Panjang sih ceritanya, tapi aku akan membacakan ini, nanti dibacakan sama-sama ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sehingga ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh.
Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi Paulus di Athena, kota Athena itu penuh dengan patung-patung, kemudian ia bertukar pikiran. Mereka membawanya, orang-orang Athena di situ membawanya ke sidang Areopagus, dan mereka bertanya, bolehkah kami tahu apakah artinya semuanya itu? Orang-orang di Athena tidak mempunyai waktu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Artinya orang-orang Athena tuh suka belajar ya, suka sesuatu yang baru. Next, kita lihat di Paulus di Athena lagi. Lanjutannya, ayat 22-25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Paulus di Athena, dia lihat orang Athena itu sangat beribadah kepada dewa-dewa yang aku garis bawahi ya, dan Paulus menjumpai sebuah mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal, dan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kubutuhkan kepadamu. Paulus ingin memberitahukan kepada orang Athena tentang mezbah yang bertuliskannya Allah yang tidak dikenal. Lanjut. Siapakah Allah yang tidak dikenal itu? The unknown God, atau bahasanya agnostos theos bahasa aslinya. Siapakah Allah yang tidak dikenal? Kita kembali ke buku Keluaran, mundur ke buku Keluaran. Keluaran 3 ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku padamu. Jadi cerita tentang Musa waktu di Gunung Sinai. Dia tanya, Tuhan kalau seorang Israel nanya sama saya bilangnya apa nih? Namanya, Tuhannya namanya apa nih? Dan Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah aku, I am that I am. Hayah Asher, hayah. Itu jawaban Tuhan kepada Musa. Bangsa Israel sangat menghormati Tuhannya, sehingga mereka tidak layak memanggil Tuhannya dengan nama apapun. Mereka menulis YHWH atau YHWH, bukan dibaca Yahweh atau Yehova, karena penggunaan konsonan bermakna tidak bisa dibaca. Jadi namanya ditulis tapi nggak bisa dibaca. Jadi kalau ditanya namanya itu bacanya apa? Nggak bisa dibaca gitu. Jadi saking respectnya sama Tuhannya. Jadi susah gitu, nggak bisa membaca namanya gitu, seperti gitu ya. Ya lanjut. Sekarang, jadi itulah yang membuat dikenal menjadi Tuhan yang tidak bernama, karena the unknown God. Jadi ciri Tuhan yang tak bernama, Allah yang di Kisah 17 ayat 24-25 yang tadi, balik lagi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ciri-cirinya, pertama, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dalam kurung, aku kasih kurung nih, maha hadir. Jadi nggak bisa tuh, oh hari ini dia ada di kuil ini, hari ini di sini, hari ini di sini, jam ini di sini, jam ini segini. Nggak bisa, karena apa? Karena maha hadir, tidak diam, tidak dikekang gitu, tidak dikekang ya. Maha hadir dia. Nextnya adalah mana nih HP? Oke, dan juga yang ciri kedua, tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi maha kuasa, nggak bisa dilayani, nggak bisa dibantu-bantu. Tuhan, mana yang mau aku bantu ini? Mana ya?
Sini Tuhan gua bantuin angkatin tas, angkatin apa. Nggak bisa, men. Karena apa? Maha kuasa. Ciri yang ketiga, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Maha tahu, dia yang memberikan kepada semua orang. Memberikan nafas dan hidup dan segala sesuatu. Jadi kita nggak usah yang Tuhan aku teh pengen aku teh pengen ini nih, aku pengen ini nih, mau kesini nih lagi ini nih. Udah Maha Kuasa, udah memberikan semuanya gitu kan. Itulah ciri-ciri dari agnostos theos. Ciri-ciri dari Tuhan yang tidak bernama yang diberitakan oleh Paulus, Tuhan yang maha-maha tadi. Jadi cukuplah memposisikan Tuhan yang menjadikan bumi dan segala isinya seperti Tuhan yang seolah-olah kekurangan, kurang kuasa, kurang ada dan kurang tahu. Biarlah dia menjadi Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha, Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan yang beserta kita. Cukuplah membunuh Tuhan. Biarlah Tuhan itu hidup bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.